Kita lanjutkan tutorial tentang Jibas Jendela Sekolah. Kali ini kita akan mencoba login ke aplikasi Android Jendela Sekolah untuk guru dan eksekutif sekolah. Nah, sebelumnya perlu saya jelaskan bahwa untuk aplikasi Android Jendela Sekolah ini ada dua macam. Yang pertama adalah aplikasi Jendela Sekolah untuk orang tua dan siswa. Yang kedua adalah aplikasi Jendela Sekolah IMA atau e-manajemen. Nah, ini untuk guru dan eksekutif sekolah. Nah, sekarang kita akan mencoba login ke aplikasi Jendela Sekolah IMA. Nah, kita gunakan nanti adalah akun guru dan eksekutif sekolah. Nah, perlu saya jelaskan di sini bahwa untuk pengguna yang login ke Jendela Sekolah ini ada 6 tingkatan. Yang pertama adalah admin, yang kedua adalah eksekutif, yang ketiga adalah akademik, yang keempat adalah keuangan, yang kelima adalah guru, dan yang keenam adalah umum. Nah, adapun fitur dan manfaat dari aplikasi Jendela Sekolah IMA, ini tergantung dari tingkatan pengguna tersebut. Jadi, contohnya untuk admin nanti bisa mengelola data-data referensi dan data-data dasar yang digunakan di Jendela Sekolah IMA. Seperti menginputkan kategori catatan atau menghapus data-data yang tidak perlu, ini tugasnya admin. Yang kedua, untuk eksekutif ini bisa mengakses semua informasi yang ada di Jendela Sekolah. Eksekutif ini yaitu eksekutif sekolah seperti kepala yayasan, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Jadi eksekutif nanti bisa melihat laporan keuangan, laporan penerimaan, lalu juga melihat laporan akademik, laporan kinerja pegawai, biodata pegawai, ini bisa diakses oleh eksekutif. Nah, sedangkan untuk akademik, beliau nanti bisa login dan bisa melihat informasi tentang akademik. Jadi dari info ke guru, lalu menuliskan catatan kepegawaian, informasi siswa, ini bisa diakses oleh akademik. Sedangkan keuangan ini khusus untuk laporan keuangan saja, tapi tidak bisa masuk ke haknya akademik. Nah, untuk guru, ini hanya dibatasi untuk menginputkan data-data yang diperlukan, seperti data nilai, input presensi pelajaran, input catatan siswa, dan juga bisa melihat informasi tentang siswa. Nah, sedangkan umum, ini adalah untuk bagian umum ya, yang hanya bisa melihat laporan personalnya saja. Nanti kita akan tunjukkan bagaimana bedanya. Nah, karena pembahasan aplikasi ini cukup panjang, kita akan bagi menjadi beberapa video. Kita mulai dengan pendataan pengguna dan login ke Jendela Sekolah IMA terlebih dahulu. Untuk mendata pengguna Jendela Sekolah IMA dan mengatur tingkatannya, kita kembali lagi ke aplikasi sinkronisasi Jendela Sekolah. Nah, di sini kita perlu login sebagai super admin. Ini loginnya Jibas, passwordnya adalah yang digunakan. Lalu kita klik login. Lalu kita klik tab konfigurasi, lalu menu pengguna JS IMA. Nah, di sini akan ditampilkan daftar pengguna yang otomatis memiliki hak akses ke Jendela Sekolah IMA. Ini diambil dari data hak akses yang ada di sistem Jibas. Nah, contohnya ini Pak Alvito, ini sudah terdata di sebagai guru ya di sistem Jibasnya, maka di Jendela Sekolah IMA ini akan otomatis mempunyai hak atau tingkatan guru. Sedangkan di sini untuk Bu Eka Mustika, di sini adalah udah otomatis di sistem Jibasnya terdata sebagai guru dan keuangan, maka di Jendela Sekolah IMA-nya juga terdata sebagai guru dan keuangan. Nah, apabila kita mau menambahkan peran atau tingkatan pengguna ini, kita klik ini, tambah peran. Nah, misalnya untuk Ibu Eka Mustika ini, beliau adalah sebagai kepala yayasan atau kepala sekolah. Jadi perannya di sini adalah eksekutif. Nah, untuk eksekutif ini kita bisa memilih ini wewenangnya di departemen apa. Nah, misalnya di departemen SMA. Artinya Bu Eka Mustika ini hanya bisa mengakses laporan yang ada di departemen SMA saja. Lalu kita klik simpan. Nah, begitu juga ini dengan Pak Alvito. Misalnya ini Pak Alvito adalah admin juga ya. Nah, kita tambahkan perannya sebagai admin. Nah, kita pilih sebenarnya di sana perannya sebagai admin. Lalu kita pilih. Nah, untuk admin ini departemennya otomatis terpilih semua karena admin ini nanti bisa mengelola semua jenjang. Nah, lalu kita klik simpan.
Nah, demikian untuk pengaturan pengguna dan tingkatannya di sinkronisasi jendela sekolah. Berikutnya kita akan mencoba login ke aplikasi jendela sekolah IMA menggunakan pengguna yang ada di sini. Untuk instalasi jendela sekolah IMA, silakan kunjungi Google Play Store. Lalu kita klik pencariannya JIBAS jendela sekolah. Nah, di sini ada dua macam ya JIBAS jendela sekolahnya. Ada jendela sekolah yang berwarna biru dan berwarna ungu. Nah, untuk jendela sekolah IMA ini yang berwarna ungu. Nah, kita pilih yang jendela sekolah IMA. Nah, lalu kita klik install. Kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Nah, setelah selesai kita buka aplikasinya. Nah, di sini ada permission yang harus kita berikan, yaitu apakah jendela sekolah IMA bisa mengambil gambar dan video. Kita klik allow. Dan juga mengirimkan notifikasi, kita klik allow. Nah, aplikasi jendela sekolah IMA sudah siap digunakan. Sekarang kita akan coba login ke aplikasi jendela sekolah IMA. Nah, untuk login, ini ada 3 informasi yang diperlukan, yaitu kode sekolah, nomor induk pegawai, dan password. Untuk kode sekolah bisa ditanyakan ke admin atau staf sekolahnya, kode sekolahnya yang berapa. Ini sesuai dengan lisensi yang kami kirimkan ketika registrasi jendela sekolah. Nah, contohnya di sini yang saya gunakan adalah 34567. Nah, untuk nomor induk pegawainya, contohnya di sini saya akan login sebagai Ibu Eka 131924825. Lalu passwordnya yang digunakan lalu kita klik login. Nah, apabila benar, nanti akan muncul halaman informasi tentang jendela sekolah IMA seperti berikut. Nah, di sini saya login sebagai Ibu Eka, yang dimana Ibu Eka ini adalah eksekutif sekolah di sini. Jadi, Ibu Eka ini bisa mengakses semua informasi dan laporan yang ada di jendela sekolah IMA. Nah, kalau kita scroll, ini isinya seperti ini. Jadi, Ibu Eka bisa melihat berita sekolah. Di sini juga ada dashboard. Dashboard ini untuk melihat informasi umum tentang kesiswaan, tentang akademik. Terus juga bisa input berita sekolah di sini. Nah, ya kalau ini untuk admin. Lalu ada laporan personalnya, misalnya BOK mau lihat laporan presensi pribadinya atau laporan pembayaran pribadinya, nanti bisa dilihat di sini. Lalu juga ada laporan eksekutif. Nah, ini khusus untuk Ibu Eka, karena tingkatannya sebagai eksekutif. Ibu Eka nanti bisa melihat laporan pembayaran. Ada juga laporan keuangan sekolah, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di video tutorial selanjutnya.